Udah? Oke, Haikal. Saya bisa meyakinkan kamu ketika kamu sampai rumah saya bakal menyambut kamu atau memuliakan kamu. I can assure you when you get in home. When you Get in home. terus I will memuliakan atau membuat kamu bahagia. I will show you a good time. Oke, Nahwa. Jangan tiba-tiba datang ke rumah. Don't show up on my doorstep ya. Coba ulang apa? 1, 2, 3. Don't. Semua. The doorstep, my doorstep. Oke. Nabil, saya nggak sabar. Apa yang kamu siapkan buat aku nanti? I am looking forward to what you have in store for me. For me later ya. Oke. Pandu, besok saya akan dalam kondisi fit untuk bertemu kamu. Tomorrow I will be in a good shape terus in a good shape untuk bertemu kamu. To meet you. Oke. Keiza, kita akan menjelajahi kehidupan setempat atau budaya setempat setelah kamu tiba. Oke. Sekarang bab 2. Apa ya? Asad. Apa kamu bercanda? Buat apa kamu memberikan hadiah perpisahan? Ini forward you get. Forward. Buat apa kamu memberikan hadiah perpisahan? Forward. Do you give me a going away present? Oke. Al. Wah, jujur saja, film yang kemarin kurang bagus. Hah? Wah. Men. To be honest with you, Film. The movie yesterday was
Nggak bagus apa? Was horrible atau was apa? Terrible. Terrible. Terrible, oke terrible. Oke. Aziz, sekalipun di luar hujan, saya tetap hadir ke kelas. Saya tetap datang ke kelas. Sekalipun apa? Sekalipun? Even if. Ya. Even if Even if in outside trainee, ya. training, I still come in I will come bisa, I still come bisa. To the class. Novan. Ayo kita coba. Apakah kau mau mencoba restoran di ujung sana? Mau apa mau? Up for ya? for Are you up are you up for mencoba? Trying to the restaurant up the street. Lukman, apakah kamu mau menonton pertandingan bola besok? What you up for? Are you Are you up for to watch? up for watching? Langsung, are you up for watching gitu ya? Are you up for watching match Football match tomorrow? Oke. Sebelum kita berangkat, ayo kita mengganjal perut dulu. before we go Before leaving atau before we leave, grab a bite. Grab a bite first. Oke. 2 udah, sekarang yang 3. Noval. Pada dasarnya, saya hampir nggak pernah bertemu kamu. Basically, aku hampir nggak pernah. Apa hampir nggak pernah? Ya, hardly. I hardly meet you. Terus Rahmat, sejak awal saya nggak suka filmnya. Apalagi alurnya sangat membosankan. Sejak awal saya nggak suka filmnya. In the first place, I don't like the film Terus because apalagi, atau kalau ingat-ingat apalagi apa? Not to mention that the scene, alur bisa storyline or the scene is bad, atau selain bad apa pakai apa? Disgusting, gross, banyak ya. Oke. Satu lagi. Coba apa ya? Harun.
Saya nggak heran kenapa dia pintar, karena dia unik. Saya nggak heran apa? No wonder. I know. No wonder aja langsung. Saya nggak heran, no wonder. Kenapa dia pintar? Why he is Smart. Karena dia unik. because he quit the He is quite the karakter. Oke. Oke, sekarang kita ke bab 4 ya. Bab 4 kan ya? Oke. So, improving the conversations, langsung aja. Kemarin bab 3 udah diartiin belum? Yang conversation-nya udah ya? Oke. What's up? Is an informal way of asking people how they are. Jadi ini informal untuk menanyakan kabar ya ke seorang. What's up? Bukan minta nomor WhatsApp ya. What's up? Baru kan minta nomor WhatsApp. What are you up to? Tadi kalau kemarin up for, ini up to artinya way to ask people what they have been doing lately. Apa yang mereka lakukan akhir-akhir ini ya. Hey Kim, what's up? Oh, not much. How are you ya? Not much ya, biasa aja. So, what are you up to this day? Apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini? This day? Oh, just working as usual. Cuman bekerja seperti biasa. How about you gitu ya. Run into, berpapasan. Berpapasan, jadi nggak sengaja ya ketemu orang by chance or in unexpected place. Jadi bertemu orang by chance secara tidak sengaja or in atau di tempat yang tidak diharapkan. Berpapasan. Fancy running into you here artinya sama running into, berpapasan, tapi di sini I didn't imagine I would see you. Saya nggak nyangka, saya tidak bisa membayangkan bakalan bertemu kamu di sini ya. Would see you, bakalan bertemu kamu. Is it often said when you see people in place where you normally don't see him. Jadi ini seringkali dikatakan ketika kamu bertemu seseorang di tempat yang mereka nggak biasa ya ada di tempat itu gitu. Atau ekspresi lainnya bisa fancy meeting you here atau what a coincidence. What a coincidence ini sering ya dipakai secara kebetulan banget nih, what a coincidence. Apa bahasa Inggrisnya? Kebetulan banget kita berpapasan di sini. We meet here gitu ya, atau I run into you here misalkan gitu. Saya berpapasan dan kamu di sini. Terus for ages atau in ages, mana very long time, agak lama ya. Lama. Kalau kemarin couple of itu sebentar waktunya. Before you know it means very quickly, sangat cepat atau dalam sekejap ya. Oh, I'm so tired of school. Saya sangat capek, lelah dengan sekolah. Calm down, tenang. Before you know it, dalam sekejap you will be finished. Kamu akan selesai and wishing you were back in the school again. Dan kamu akan berharap bakal kembali lagi ke sekolah ya. Before you know it, dalam sekejap. Sabar, dalam sekejap. Itu juga nanti akan beres gitu juga. Before you know it. Atau dimaknakan sebelum kamu tahu itu juga bisa juga. As soon as artinya segera ya. Segera setelah atau segera bersamaan atau segera ketika ya. Bisa. Soon itu kan segera. As indicate that something will happen at the same time that something else happen. Jadi sesuatu terjadi bersamaan dengan sesuatu lainnya terjadi. We will eat as soon as your dad gets home. Kita akan makan segera ketika misalkan bapak kamu gets home ya, datang ke rumah ya atau pulang. As soon as, segera atau segera setelah atau segera ketika ya. Used to dipakai untuk mengindikasikan sebuah kebiasaan atau habit ya. To be ya, sini ada to be ya. Jadi used to ada beberapa penggunaan. Pertama kalau dengan to be itu artinya habit, kebiasaan. At the first it was difficult to live here.
pertama awalnya mulanya itu sangat sulit ya, sulit tinggal di sini, but now I'm used to. Tapi sekarang saya sudah terbiasa. Sekarang saya sudah terbiasa dengan cuaca dingin. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang udah terbiasa, I'm used to. Terus kalau used to sama used to do di sini maksudnya verb ya, melakukan sesuatu apa? Verb. Indicate something that was once habitual but is no longer done. Jadi dulu itu habit, tapi sekarang udah nggak dilakukan lagi ya. Contohnya, she used to live next door to us. Dia dulu tinggal di sebelah saya, sebelah rumah kami gitu ya. He used to smoke. Dia dulu biasa merokok gitu ya. Tapi sekarang udah enggak, udah berhenti. Used to do. Beda ya. Kalau I am, kalau saya terbiasa dengan bahasa Arab di pesantren, apa bahasa Inggrisnya? Misalnya boarding school bisa ya. Oke. Saya dulu biasa ngomong bahasa Indonesia ketika di rumah. Ya, bahasa yang nggak usah bahasa Indonesia, bahasa aja. I used to speak bahasa when I was home. Kalau used to do juga bisa sama aja ya, indicate an action that was done routinely in the past. Sama, used to juga bisa dipakai ketika mengindikasikan aktivitas ya, aktivitas yang sudah selesai dilakukan secara rutin tapi di masa lalu ya. I used to. Terus bisa pakai would juga di sini kalau mau ekspresi lainnya, pakai would, tambahkan always, or a past tense verb. When we were little, we would always swim in the lake ya. Jadi sama artinya. Ketika kita masih kecil, kita dulu biasa ya, kita selalu bisa berenang di lake apa? Danau. Atau langsung aja pakai verb 2-nya bisa, past tense. We swam in the lake. Kita dulu biasa. Nah, terus try on, try out. Try on, kalau try on means to put clothing, shoes, and or accessories on to see if they fit or if you like them ya. Jadi untuk mencoba barang lah, sesuatu ya. Apakah dia pas, cocok atau enggak, try on. Coba, try this dress on. Coba dress pakaian ini. Let's see how it looks. Kita lihat bagaimana penampilannya. Kalau try out means to use a car or other equipment to see. Oh, jadi ini untuk menggunakan mobil atau alat-alat lainnya ya. To see how well you handle it or if you like it ya. Bagaimana bagus atau enggak ya alatnya gitu ya. Atau kamu suka atau enggak. Misalkan di sini your new camera looks awesome. Would you like to try it out ya? Mau nggak kamu ngetes gitu, dites, try out. Try out, try and indicate an effort to do something that may not be easy. Kalau try itu ya, maksudnya try itu sama try on itu mengindikasikan kita itu berusaha ya melakukan sesuatu yang agak sulit ya, atau tidak mudah. Try itu. Senda try plus verb ing indicates a suggestion for solving a problem or problematic situation. Oh, jadi kalau try sama verb ing, tadi kan ada try sama try itu. Kalau try itu berarti setelahnya harus verb biasa ya. Try itu sesuatu yang agak sulit. Kalau try sama gerund itu untuk menyelesaikan solving a problem or problematic situation. Memecahkan masalah ya. I cannot get the door open. Try turning the key in the other direction. Coba turning the key in the other direction. Coba ganti arah lain, pakai arah lain, misalkan jadi ke bawah gitu ya. Memecahkan masalah ya. Try sama ing. I try
Kalau ini a way to express modesty after receiving a compliment. I try. You're a good cook. I try. Oh, jadi ini ekspresi untuk modest itu artinya kita apa ya? Rendah, nggak ujub ya, nggak sombong. After receiving a compliment, setelah mendapatkan compliment. Compliment itu apa namanya? Pujian ya, pujian. You're good. Thank you. I try. There is, there are, udah ya. Kalau there is untuk singular or non-count itu artinya yang nggak bisa dihitung. To indicate that it exists, untuk menunjukkan itu ada ya. There is a stop sign on the corner. Ada sign atau apa sign? Tanda berhenti ya di ujung. On the corner atau di pojok. Kalau there are sebaliknya, ini untuk plural lebih dari satu ya. Terus wow is a common way to express surprise ya. Untuk apa mengekspresikan kita itu sedikit terkejut. Terus I'll bet. Bet itu kan bertaruh ya. Saya kan bertaruh atau saya berani bertaruh ya. A bet indicate sincere belief ya. Kepercayaan secara sincere itu ikhlas ya. That what you are going to say is true, even though you have no proof ya. Jadi apa yang mau kamu katakan itu betul, walaupun kamu nggak punya bukti. What's Maria up to? What is Maria up to? I bet she's making a lot of money. Apa yang Maria lakukan ya? I bet saya bertaruh dia membuat banyak uang. Making a lot of money. Menghasilkan banyak uang. No way, nggak mungkin. Two opposite things, jadi dua hal yang berbeda. Definitely no or that's a good news. Artinya sangat tidak atau itu apa berita yang bagus. Contohnya, are you going to Claudia's party? Apakah mau ke apa pestanya Claudia? No way. She hardly speak to me. Dia hampir nggak pernah bicara denganku ya. No way. Nggak mungkin lah saya ke sana, orang nggak pernah ngomong. On the to be on the floor means to be working as a salesperson in the store. Jadi bekerja sebagai pelayan ya. Kalau on the floor bukan di atas lantai. Ini aja idiom. I'll bet you are tired after being on the floor all day. Saya berani bertaruh ya. Kamu pasti capek ya setelah seharian menjadi pelayan ya. On the floor. On the job means to be working on a project that requires a physical labor. Kalau on the job itu bekerja dengan sebuah project yang membutuhkan physical labor, pekerjaan fisik ya. Misalkan we are installing the electricity in the new building of the city. Kita memasang ya listrik di bangunan new building, bangunan baru di ujung jalan ya. Gitu. On the job ya. Jadi on the floor pelayan, kalau on the job aktivitas yang berkenaan fisik. Trendy is an adjective that describe the latest fashion. Fashion terbaru ya, the latest fashion. Ikut tren lah ya. It looks like long skirt are trendy again this year. Ya itu terlihat skirt itu kalau nggak salah rok panjang trendy. Lagi tren nih, lagi tren lagi this year, tahun ini. Run of the mill is a way to describe something very ordinary, untuk mendeskripsikan, menjelaskan sesuatu itu sangat biasa ya. Biasa aja gitu ya, nondescript. If used before a noun, jika digunakan sebelum kata benda, it has a hyphen ya. Jadi punya hyphen. Hyphen tuh yang garis strip between each word, di antara setiap katanya ya. If used without a noun, there are no hyphen. Jadi nggak usah ada hyphen kalau nggak ada nounnya gitu. Misalkan ini artinya kan pasaran lah ya, biasa aja atau pasaran ya. Kalau misalkan nama pasaran berarti kasih hyphen ya di setiap katanya. Coba kita lihat di sini. Run of the mill. Jadi run kasih hyphen, of kasih hyphen, the mill romance novel. Jadi
novel romance yang pasaran biasa aja. Coba kita lihat di sini. My shoes are comfortable but not trendy. Sepatuku sangat nyaman tapi bukan nggak tren ya, lagi nggak tren. They are quite run of the mill. Ya dia cukup pasaran lah. Ini kan cuma run of the mill aja kan, nggak ada nounnya. Nah kalau ada nounnya, secara tulisan dikasih hyphen. This book is quite interesting. Buku ini cukup seru. It's not just run of the mill romance novel. Ini bukan novel pasaran atau novel yang biasa aja ya. Tip. A tip is an extra payment made to server, taxi driver, beautician, barber, or anyone else working to provide a service ya. Pembayaran lebih lah untuk pelayanan ya. Pelayanan taksi, kemudian kecantikan, rambut ya. Terus the waiter give us great service. Waiter apa? Pelayan ya. Pelayan memberikan kita pelayanan yang baik lah, yang sangat bagus. So he got a good tip ya. Jadi dia mendapatkan tip yang bagus. Tip apa sih bahasanya tip? Tip ya, sama ya. Sama kan ya. A tip can also be helpful suggestion. Jadi tip juga bisa artinya sebagai masukan ya, yang membantu ya. The teacher taught us to answer the easy question first. Jadi guru memberitahu kita untuk menjawab pertanyaan yang mudah dulu. That was a good tip. Itu tips yang sangat bagus. Tips ini berarti. Tips. Terus selanjutnya, the thing is, introduce an explanation for a situation. Jadi memperkenalkan atau menjelaskan situasinya. Misalkan, why aren't you ready for school? Kenapa kamu nggak siap sekolah? The thing is, ya, masalahnya adalah, I can find my backpack. Saya nggak bisa menemukan tas saya ya. Terus masalahnya adalah a step in the right direction. Refer to an action that will lead to success. Jadi merujuk atau menjelaskan tentang action action apa artinya? Ya, aktivitas, aksi atau perilaku that will lead to the success, yang membawa kepada keberhasilan ya. Misalkan, I'm so glad you have decided to go to college. Saya sangat senang ya, kamu telah memutuskan untuk pergi ke kampus. That's definitely a step in the right direction. Itu betul-betul langkah yang tepat. A step in the right direction. Langkah ya, step itu langkah. Langkah-langkah, steps in the right direction. Terus be about to. Be about to means to be going. To do, mau melakukan sesuatu at that moment. Di momen tersebut ya. I can't talk anymore. I can't talk anymore. Can ya. Kalau misalkan can bisa, kalau can't adatnya tidak bisa. Tapi kalau cannot itu untuk emphasize, untuk menekankan. Saya itu betul-betul nggak bisa kalau orang luar ya. Do not, don't. Kalau do not, I do not let you in. Itu betul-betul kamu nggak boleh masuk gitu. Kalau don't aja biasa aja. Don't come to here, itu biasa aja. Tapi kalau nggak disingkat, itu artinya penekanan. I can't talk anymore. Saya nggak bisa ngomong lagi dengan kamu. I can't talk anymore. Saya nggak bisa ngomong lagi. We are about to leave, ya. Kita mau, about to leave. Kita mau berangkat for the airport, ke bandara ya. About to artinya berarti going to bisa ya. The plane is about to take off. Fasten your seat belt ya. Kencangkan sabuk pengamanmu ya. The plane is about to, pesawatnya mau take off. Take off apa? Ya, apa yang kayak gini? Lepas landas ya, panjang ya. Lepas landas. Kalau ini apa namanya? Mendarat ya, landing. Land, tanah, landing. Mendarat. Nah, mendarat lepas landas. Which reminds me, introduce new information that is remembered because of something that was just said. Ini sama aja sih, kayak speaking of which ya, ngomong-ngomong. Nah ini, another to this expression is speaking of which, sama ya, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong, nah itu, which reminds me,
yang mana mengingatkanku gitu bisa juga. Which reminds me. Terus have one's fingers crossed. Nah, means to indicate strong desire, kemauan yang kuat, or hope that something happen, atau berharap sesuatu bakalan terjadi, sesuatu terjadi ya. I have my finger crossed. Saya berharap yang terbaik that we will win the game tonight. Kita bakalan menang di permainan ini malam ini ya. Atau berdoa, saya berdoa atau saya berharap yang terbaik ya. I have my finger crossed. Finger cross berarti gini ya, guys. Finger cross ya, berseberangan gitu. Ini budaya luar ya. Tapi ini aja sih, diem aja, diem. Palm, to be palm means to be very excited. Sangat excited. Apa excited ya? Sangat excited, sangat semangat ya. Menggebu-gebu ya, menggebu-gebu. And ready for an occasion or event. Siap untuk acara ya. Occasion itu atau bisa kesempatan atau acara, opportunity. An artinya is all fired up ya, sangat bersemangat artinya. The whole team is really pumped. Seluruh tim sangat bersemangat about the game tomorrow, untuk permainan besok. We ready to win. Kita siap untuk menang. Sangat bersemangat, pumped atau all fire up. Terus bank on means to rely on. Rely on, bersandar ya, mengandalkan. Count on sama juga ya. You can count on me. Bukan kamu bisa menghitungku, tapi kamu bisa mengandalkanku. Nah, siapa tuh yang nyanyi? Nah, itu ada lagunya ya. Or trust certain information, atau percaya informasi tertentu. Do you think our candidate will win the election? Apakah kandidat kita bisa memenangkan pemilihan ya? Ini election, pemilihan umum presiden. You can bank on it. Kamu bisa mengandalkan, menjamin ya. All the polls says he is ahead. Pollingnya mengatakan dia itu ahead, di depan, atau dia itu unggul. Win the election. Oh enggak tadi ya. Terus saja sparge means to spend more money. Nah, ini apa ya? Berfoya-foya ya. Because you really want it on something ya. Spend more money than necessary on something. Oh, daripada kamu membutuhkan sesuatu. Jadi ya berfoya-foya. Because you really, karena mau aja gitu ya. Bukan karena butuh. She got a bonus at work. Dia dapat bonus di tempat kerjanya. So she spart on the first class ticket. Jadi dia membeli dengan uangnya atau berfoya-foya dengan membeli tiket kelas 1. Terus another expression that indicates spending a lot of money bisa pakai go overboard. Go overboard bisa juga ya. It was their anniversary. Itu ulang tahun mereka ya. Annual. Sebenarnya kepanjangan dari annual, tahunan, anniversary. So they went overboard. Jadi dia menghabiskan uang yang banyak and stay at a 5-star resort ya. Resort tuh sama aja kayak penginapan, hotel gitu ya. Nginep di bintang 5. Atau bintang 5. Get together means to meet, bertemu sama. They get together every week. Mereka bertemu, berkumpul every week, setiap minggu, to discuss their research, untuk mendiskusikan temuan mereka. Keep in touch means to continue to contact each other. Biasanya ya keep in touch ya. Apa sih? Ya, menyambung silaturahmi ya. Ya. They have kept in touch for more than 30 years. Have kept ini verb 3 ya. Kalau ini keep in touch. Dia tetap dia sudah berarti ya. Ini pakai perfect. Dia sudah berhubungan lebih dari 30, menyambung silaturahmi bisa ya. Tetap berhubungan. Catch up. Bukan catch up can mean to find out the news of a friend you haven't seen in a while.
beberapa waktu ya. Jadi untuk find out, mencari tahu kabar dari teman kamu yang haven't seen in a while, yang sudah beberapa waktu nggak ketemu nih ya. Let's get together for lunch tomorrow. We have a lot to catch up on. Mari kita bertemu ya for lunch, untuk makan siang besok. We have a lot. Kita banyak ya punya catch up on. Apa ya? Tukar kabar kali ya, tukar kabar. Untuk apa, orang yang belum bertemu, catching up ya. Itu artinya tukar kabar. Terus it can also mean to reach someone who is ahead of you. Itu juga bisa berarti reach someone, menggapai seseorang atau mengejar seseorang, who is ahead, yang ada di depan kamu ya. Mengejar berarti mengejar. She's running so fast. Nah nih, dia berlari sangat kencang. We can never, kita nggak pernah bisa catch up with her, mengejar dia. Catch up juga can also mean to learn what the rest of the class learn. Jadi apa artinya juga bisa belajar apa yang kelas lain sudah pelajari ya. When you weren't at school, ketika kamu nggak masuk sekolah, ketika kamu nggak ada di sekolah ya. Catch up, mengejar ketertinggalan pelajaran. Tadi ada tukar kabar, mengejar, udah itu artinya. Terus get ahead of oneself means to make plans based on something that may not happen ya. Artinya adalah membuat rencana berdasarkan sesuatu yang mungkin gak terjadi. Another expression that has the same meaning is to count one's chicken before they hatch ya. Apa, menghitung, ini kalau apa namanya secara literal, menghitung anak ayam sebelum dia lahir ya, apa, menetas. Artinya adalah, mungkin bisa artinya ini apa, terlalu mikir kejauhan ya, atau terlalu cepat mengambil keputusan. Bisa, what, you just met him and you are already planning what to name your children, misalkan. Apa, kamu baru aja ketemu dia dan you are already, kamu sudah berencana what to name, untuk memberi nama anak kamu. Are you getting ahead of yourself? Kamu kayak mikir kejauhan deh. Bukan kamu berpikir terlalu jauh lah. You should never count, atau gini ya, you should never count your chickens before they hatch. Jangan terlalu cepat ambil keputusan gitu. Have a feeling. To have a feeling about something is to think that it might be true or might happen ya. To have a feeling artinya sesuatu. About something ya, harus ada somethingnya, sesuatu. Is to think, berpikir that it might be true. Itu mungkin betul, atau or might happen, atau bisa aja kejadian ya. They have never met. Mereka nggak pernah bertemu, but I have feeling, saya merasa they might like each other. Mereka mungkin ya saling suka, merasa ya. Make sure means to follow all of the steps that will lead to a desired outcome. Hasil ya, hasil dari yang kita kita niatkan. Make sure. Jadi to follow, mengikuti all of the step, semua stepnya that will lead, yang mana nanti akan mengantar kita ke outcome yang kita inginkan. Yes, you can take my car. Kamu bisa ambil mobilku. But make sure you bring it back by 4 o'clock. Nah, kamu tapi pastikan kamu bawa balik by 4 o'clock, jam 4. Let someone know. Let someone know artinya means to tell a person information that he or she needs. Jadi untuk memberitahu informasi kepada dia, informasi yang dia butuhkan ya. I'm not sure I can pick you up. Saya nggak yakin saya bisa jemput kamu. I will let you know. Saya akan beritahu kamu as soon as, segera, setelah atau segera, ketika I find out if my car is fixed. Saya find out, menemukan, atau saya menemukan aja if my car is fixed, jika mobil saya telah
Betul ya, betul. Fix. Mungkin tadinya rusak ya. Terus me sama me too is a way of saying that you agree with something positive that someone has said or that you have an activity in common with someone. Me too, saya juga ya. Me too. Me neither is used to express the same meaning after a negative statement. Jadi kalau ada negative statement, I really misalkan ya. Me neither juga artinya me too, tapi untuk negative statement ya. Neither itu panjang dari no either. Either juga. I really don't like living in Springfield. Me neither. I'm not going home yet. Me neither. Saya juga. Tapi karena di sini ada not, me neither. Kan ditanya, would you rather coffee or tea? Neither of them misalkan. Enggak semuanya, neither. Kalau suka semuanya pakai either aja. Either of them bisa ya. Either. Oke. Coba saya kasih waktu 3 menit ya, 3-5 menit lah. Coba dibaca-baca dulu. Kalau masih bingung tanyakan. Nanti kita ke conversation habis itu. As I'm in the right direction. With neither.
Oke, time's up. Coba Mr. Yusuf. What the English of? Wah, kebetulan sekali nama kamu pasaran. Mine. Kebetulan sekali apa? What a coincidence. What a coincidence. Wah, kebetulan sekali. What a coincidence. Coincidence, oke. Is pasaran. Run of the pasaran. Run of the mill, pasaran ya. Coba Rahmat. Saya dulu biasa berpikir kejauhan. Get ahead of yourself. Kejauhan. Jadi I use atau I'm used. I used to get ahead of myself ya. I used to get ahead of someone ya, someone. Jadi misalkan someone else, myself atau yourself ya. Jadi saya dulu biasa berpikir kejauhan ya. Oke, coba Haikal. Segera setelah kita bertemu, kita bertukar kabar. As soon as kita harus bertukar kabar deh. We should catch up. Oke. Pandu, saya berharap yang terbaik kamu bisa menikmati liburan tahun ini. Apa cross? Saya berdoa yang terbaik, atau saya berdoa I have cross. I have one finger
Cross. No, once itu artinya seseorang ya, seseorang, finger seseorang. Yang berdoa siapa yang berdoa? Ya, jadi I have crossed my finger. that liburan kamu menikmati liburan tahun ini. You are happy. You enjoy In this year holiday. Bisa ya. Have once bukan maksudnya one ya, tapi one siapa yang berdoa sini ya. Misalkan coba Nahwa, dia berharap yang terbaik agar kalian bisa bersama. Dia ya pakainya. He have apa has? Has, he has cross. Dia bisa bersama. Mereka bisa bersama-sama. That they can be together ya. Oke. Al. Oh ya. Hari ini saya sangat bersemangat. Hari ini saya sangat bersemangat. Ini mungkin langkah yang tepat. Apa tadi bersemangat ya? Today. I'm very excited. Excited. Pakai yang di sini. Pakai apa? Pam. Today I'm really pumped. Terus? Mungkin ini adalah langkah yang tepat. Maybe this is a step in the right direction ya. Oke. Terakhir, Nabil. Masalahnya adalah kamu sering berfoya-foya. The thing is, you always Sparge. Oke, kita ke conversation ya. Running into a friend, striking up a conversations. Lanjut ke obrolan ya. Conversation, running into a friend. Apa running itu tadi? Berpapasan dengan teman. Hey Jen, what's up? I haven't seen you for ages. Come on. Lukman. Hey Jen, bagaimana kamu? Ya. I have seen you for ages. Saya sudah lama tidak kenal. Ya, melihat kamu. Oke. Nicole, fancy running into here. Do you have time for a cup of coffee? Come on. Harun. Nicole. Papasan di sini. Iya, fancy ya fancy. Bisa kebetulan. Kebetulan kita papasan di sini. Oke. Punyakah kamu waktu untuk Apakah kamu punya waktu untuk cup ya? Ngopi? Ya, untuk kopi. Terus cari kopi, oke. Ada ini sekarang ya, kafe ya di sini ya. Oh ada ya. Nah ini bisa dipakai nanti ini. Sure, we really need to catch up. Do you walk around here, Mon? Asad. Ya, kita Kecap apa? Bertukar kabar. sangat butuh untuk bertukar kabar.
Ya. Apakah kamu punya Work apa work? Work mau kerja di sini? around sekitar sini. Around here. Oke. Satu kalimat lagi ya. At the dress shop across the street, I'm a sales assistant for the time being, but I'm hoping they'll promote me to buyer after I have some experience on the floor. Come on. Arfa, ya. Di cross the street di jualan Toko oh baju baju across the street di toko baju di seberang jalan. I'm sales assistant. Saya asisten penjual ya. For the time being. Sementara waktu ya artinya. Atau untuk saat ini. Untuk sementara waktu. For the time being. Terus? But I'm hoping. Tetapi aku I hope, I wish sama apa? berharap Ya. mereka they will follow me. Mereka akan Ya. mempromosikanku ke buyer untuk To buyer. berjualan. Ya, buyer itu artinya orang yang ini ya, nge-supply barang-barang. Supply. Dia jadi yang menentukan barang mana yang bakalan dijual gitu ya. Buyer. Yang tadi cuma ngejaga jadi buyer. Oke. Terus after I have some experience saja on on the the floor. floor. Setelah Aku punya beberapa apa experience, pengalaman setelah aku punya beberapa pengalaman, aku bisa on the floor apa? Sebagai pelayan ya. Oke, sampai situ dulu ya guys. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjut besok ya. Oke, that's all for today. Besok ada apa ya? Kamis, Jumat, Friday ya, Friday. Oh, we agree Friday come or not kemarin itu? Come ya. Oke. Alright. Okay, that's all. Please close by reciting Hamdal together. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. You may continue your activity, guys. Thank you. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? Coba absen dulu bentar. Saya lupa. Wait. Mana tadi absennya ya? Oh, ini dia. Lukman, Harun, Asad, Arfa, Novan, Al, Rahmat, Nahwa, Arik, Fadlan, Fakih, Aziz, Haikal, Pandu, Eksis. Kalau eksis itu ini ya, ada existence, keadaan. Tapi present itu hadir. Sibian, Ahmad Nabil, Keza, Yusuf, Noval, Zaidan, Haris, Rauf, Reza. Oke. Nomor udah izin ya. Oke, thank you. Please continue your activity. Silakan lanjutkan aktivitasnya.
Thank you ya.